Ya, ya, dan ya. lebih Alhamdulillah. 04. Ya. Baik, jamaah sekalian, insya Allah kita mulai rangkaian kajian diskus kajian rebuan diskus biasa pada malam hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazidatu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa ba'd. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Profesor Dr. Basuki Supartono, SPT FICS Mars. Yang kami muliakan guru kita semuanya, Ustadz Itang Lusmana, LCMH. Yang kami muliakan seluruh hadirin jamaah kajian Rebuan Yayasan Diskus BSMI yang semoga Allah turunkan berkah pada malam ini. Marilah kita aturkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena betapa besarnya nikmat hidayah, ya. Betapa besarnya nikmat Islam wal iman. Karena begitu ajaibnya urusan seorang mukmin, jika dia beriman, jika mendapatkan kebaikan dia bersyukur, maka bersyukurnya jadi kebaikan. Jika dia mendapatkan ujian kemudian dia bersabar, maka bersabarnya menjadi kebaikan. Nah, ini yang tidak didapatkan oleh orang-orang yang tidak beriman. Mungkin ujiannya sama, misalnya diuji sakit, misalnya sama-sama sakit, orang beriman dan tidak beriman mungkin akan diuji sakit, tetapi orang beriman yang bersabar atas sakitnya, maka dia mendapatkan kebaikan karena iman itu sendiri. Jadi betapa luar biasanya. Salawat dan salam semoga terus kita hadirkan, kita kirimkan kepada uswah hasanah kita, Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, pada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau yang Allahumma mulia dan sholli wa utama, sallam. kepada tabi'in, kepada tabi'ut tabi'in, dan kepada siapa saja yang meniti dakwahnya hingga yang dan kita tunggu syafaat beliau ya amin ya rabbal alamin. Jemaah hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah nikmat bermajelis ilmu kita rasakan pada malam hari ini. Insyaallah pada kesempatan malam hari ini bersama dengan Ustadz Itang Lusman LCMH, kita akan membahas satu kitab, ya, yang berjudul Rasail Minal Quran, surah-surah dari Quran atau pesan-pesan dari Quran, karya Adham Syarqawi. Nah, nanti seperti apa kitab ini kita bahas. Alhamdulillah kalau saya pribadi ketika kajian membahas kitab begitu, ya, kami lebih senang gitu Ustaz, karena meskipun kami ini kan tidak seperti Ustaz yang santri pondok pesantren gitu ya. Jadi kami ada iri untuk bisa mengaji kitab, dan alhamdulillah pada malam hari ini kita membahas sebuah kitab berjudul Rasail Minal Quran karya Adham Syarqawi. Tanpa berpanjang kala Bapak Ibu sekalian, untuk memohon keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, mari kita mulakan kajian pada malam hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah turunkan keberkahan, ya, sakinah dalam hati-hati kita. Untuk itu selanjutnya langsung saja kami serahkan forum kepada guru kita semuanya, Al-Ustadz Itang Lusman LCMH, untuk membahas tentang kitab Rasail Minal Quran karya Adam Syarqawi. Kepada Ustadz Itang, fadhal masykur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin nabiyyina wa qudwatina wa imamina Muhammadin alaihi afdhalus salati wa taslim wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah wa taba'a sabilah wa nahaja nahjah ila yaumil qiyamah amma ba'd. Yang kita hormati Prof. Basuki Supartono beserta seluruh keluarga besar Ziskes BSMI dan keluarga BSMI, Mas Hafiz, moderator kita pada malam ini, dan
seluruh jamaah yang sudah hadir di Zoom meeting. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam ini kita berjumpa kembali ya. Dan pada malam ini dan juga mungkin malam-malam pertemuan berikutnya coba kita apa namanya? Membahas kitab ya, bisa tafsir. Ini malam ini tafsir, ya, tapi tafsirnya tafsir kontemporer ya. Tafsir kontemporer yang boleh dibilang tafsir milenial juga karena coraknya tidak seperti tafsir klasik. Kemudian juga kita nanti cari referensi berkenaan dengan hadis. Kemudian juga mungkin fikih atau hal yang lain insya Allah taala. Jadi setiap ketemu Rabu malam itu ada referensi yang kita pegang lah, insya Allah taala. Malam ini jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada satu buku ya, tepatnya buku gitu. Buku yang ditulis oleh seorang cendekiawan dari Palestina, tapi dia tinggal di Lebanon ya. Namanya Adham Sharqawi. Adham Sharqawi punya buku, buku ini sebetulnya buku lama ya, dan sudah lama terbit gitu. Judulnya Rosail Minal Quran, pesan-pesan dari Al-Quran, mutiara-mutiara Al-Quran. Nah, buku ini menjadi booming ketika pada 9 April 2024 ya, pasukan pejuang Al-Qassam di Gaza mereka melansir sebuah video gitu. Nah, ini gambarnya ya. Videonya nanti bisa dicek di tautan ini. Dilansir oleh Al Jazeera itu pada 11 April 2024. Jadi di video itu para pejuang sedang merencanakan penyergapan gitu. Menyiapkan apa namanya penyergapan, menyiapkan ranjau gitu untuk pasukan-pasukan Israel. Nah, ada videonya gitu bagaimana mereka sedang merencanakan titik ini. Yang menarik di video itu ya bukunya Adham Sharqawi kesut gitu ya. Disut sama di video itu gitu dan itu menjadi viral dan buku itu diburu banyak orang setelah itu. Karena hari ini mungkin tidak ada pihak yang memberi yang tidak ada pihak yang rekomendasinya paling kuat kecuali yang direkomendasikan oleh para pejuang gitu ya. Nah, nah buku inilah yang akan kita bahas insya Allah. Nah, pasca itu Adham Sharqawi sendiri itu langsung diwawancara sama Al Jazeera ya. Itu terbit di sekitar bulan April juga ya, tanggal 11 tadi itu ininya ya di 11 April 2024. Nah, di situ Adham Sharqawi menyampaikan terima kasihnya ya, kesenangannya, senang sekali kan bukunya bisa dibaca oleh para pejuang gitu, punya kontribusi bagi para pejuang dalam perjuangan ini kan keren sekali. Nah, sehingga di interview Al Jazeera itu ya Adham Sharqawi mengatakan kebahagiaannya, kesenangannya yang luar biasa gitu. Nah, sementara Adham Sharqawi sendiri ini penulis muda Palestina ya, yang tinggal di Lebanon, tadi sudah saya sampaikan. Beliau pendidikan terakhirnya di S2, selesai S2, jurusan Sastra Arab dari Universitas Lebanon ya, di Beirut. Nah, beliau juga sebagai kolumnis tetap di harian namanya Al-Watan Qatar. Kalau buku-bukunya banyak ya, teman-teman. Ada ini Rosail Minal Quran. Kemudian juga saya punya koleksi buku beliau yang lain tuh Rosail Minas Sohabah, Rosail Minat Tabi'in ya. Kemudian
beliau juga termasuk ustadz yang milenial gitu. Banyak menulis tentang keluarga, tentang cinta gitu. Tapi dalam pendekatan syariat yang sangat luar biasa. Itu sosok Adham Syarqawi, dan kalau kita baca tweet-tweetnya juga apa namanya, vokal ya dalam menyampaikan pembelaan kepada Palestina dengan analisa yang luar biasa, kajian-kajian yang luar biasa gitu. Insyaallah taala. Eh, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di pengantar buku ini ya, Adham Syarqawi menyampaikan ya, buku ini dibuat untuk apa gitu. Simpel, menarik. Di bukunya itu di Rosail Minal Quran itu ya, saya lupa di mana itu naruhnya. Itu bahasannya jadi beda dengan corak tafsir yang lain ya. Kalau tafsir klasik itu dia menafsirkan ayat itu dikaji dari sisi lafadz, kemudian sebab nuzul dan lain sebagainya. Tapi di sini pendekatan beliau yang namanya juga Rosail ya, pesan-pesan gitu. Nah, jadi langsung masuk ke inti permasalahan. Beliau bilang begini di pengantarnya itu. Ta'zimu ala dzanbi fatamurru bika janazatun fatartadi'. Terjemah bebas saya adalah ketika seseorang ya punya tekad kuat untuk berbuat dosa, kemudian tamurru bika janazah, ya, kemudian ada jenazah lewat di hadapanmu, fatartadi', maka engkau pun mengurungkan ya perbuatan dosa tersebut. Artinya si jenazah itu ya memberikan pesan kepada dirimu. Ya, ada pesan dari jenazah itu. Oh, nanti juga saya akan jadi seperti jenazah gitu. Saya juga akan mati. Kemudian dia bilang juga tughrika quwwatuka bizulmi bizulmin dha'ifin. Bizulmi dha'ifin. Engkau kuat, Anda kuat, kata Adham Syarqawi, ya. Sehingga kamu overconfidence gitu, berlebihan, ya. Tetapi patamrot, ya, kamu sakit, patak tabir, maka Anda pun mendapat ibrah dari sakitnya tersebut gitu. Ya, sekuat apapun saya, ternyata kalau sakit mah saya tidak bisa ngapa-ngapain juga gitu. Nah, tufritus siqah bin nas. Anda punya kepercayaan yang berlebihan kepada orang, ya. Fayati kal khudlan, tetapi mereka acuh gitu kepadamu, padahal Anda sudah perhatikan betul mereka, ya. Anda percaya betul kepada mereka, tapi ternyata ibaratnya itu bertepuk sebelah tangan katanya. Maka dari peristiwa itu fatat ta'iz, Anda pun mendapatkan nasihat, mendapatkan pelajaran. Nah, kemudian dia bilang juga tudnibu fayadhiku sadruka. Engkau berbuat dosa. Fayadhiku sadruka. Kemudian dadamu terasa sempit. Fatasma ayatan fatan syarih. Ya, kemudian eh, kesempitan dada itu hilang seketika ketika mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, berarti Al-Quran sesuatu. Ya, tahtar fi amrin. Engkau bingung, galau menghadapi satu urusan. Fatasma hadisan nabawiyan patah tadi. Kemudian engkau mendengarkan sebuah hadis dan engkau pun menemukan solusi dari hadis yang dibaca sehingga kebingungan, kegalauan itu menjadi hilang. Kata Adham Sarqawi, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Kata beliau, itu semuanya dia bilang kullu hadhihi rasail minallah katanya. Ya, kejadian-kejadian itu hakikatnya adalah ya apa namanya WA dari Allah gitu ya. Rasail itu WA lah kalau bisa disederhanakan. Itu pesan-pesan dari Allah. Ya, engkau lagi kuat-kuatnya, sakit. Allah seakan-akan memberikan pesan gitu. Anda itu bukan siapa-siapa. Maka kita berubah ya, cara pikir kita berubah. Percaya banget sama orang. Ternyata bertepuk sebelah tangan gitu. Ya, bertepuk sebelah tangan, maka kita juga dapat pelajaran. Kemudian tadi ingin berbuat dosa, berbuat salah, ternyata Allah Subhanahu wa taala memberikan risalah ya, pesan kepada orang tersebut. Dia ngelihat jenazah, kemudian dia tersadar. Itu pada hakikatnya hal-hal itu adalah rasail minallah. Kata Adham Syarqawi itu adalah pesan-pesan yang Allah sampaikan. Yang Allah sampaikan dalam kehidupan kepada manusia. Nah, maka buku ini kata Adham Syarqawi, hadza kitab biunwan Rasail minal Quran muhdin ya ila kullil ladzina yu'minun annallaha subhanahu dauman yursilu ilaina ar-rasail. Kata beliau, buku ini saya dedikasikan ya muhdin untuk siapa? Ila kullil ladzina yu'minun, kepada semua orang yang beriman ya. Orang yang beriman annallaha subhanahu dauman, bahwasanya Allah itu setiap saat yursil ilainar rasail. Allah Subhanahu wa taala setiap saat mengirim pesan-pesan kepada kita supaya apa? Liyu'iduna ilaihi, agar kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, supaya kembali sama Allah, supaya balik kepada Allah, maka Allah kirim rasail, kirim pesan-pesan dengan berbagai macam kejadian. Tentu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin dengan sakit kita ya, dengan musibah yang terjadi gitu. Kemudian termasuk hari ini dengan kejadian besar ya, genosida yang tidak pernah berhenti, belum berhenti sampai saat ini. Ini juga ada risalah, ada rosail dari Allah. Ada pesan yang ingin Allah sampaikan kepada umat manusia, kepada kita. Maka dengan pesan itu, dengan kejadian itu, kemarin BSMI mengirim relawan ya ke Gaza. Nah, tergerak tuh kan, relawan bergerak, manusia bergerak. Nah, pada hari ini entah apa yang melatar belakangi dan ujung pikiran mereka ya, apa yang mereka pikirkan ketika pemimpin-pemimpin Eropa misalkan mengakui tentang kedaulatan Palestina, Inggris, Prancis ya, Portugal, kemudian eh, Brasil, terus juga negara-negara yang lain, Slovenia dan seterusnya. Bahkan dalam panggung sidang umum PBB, kata-kata mereka sangat beragam, cadas gitu, cadas sekali. Ya, ini Rosail gitu ya. Gaza ini Rosail nih, pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Di sisi yang lain ada video ya, ada video ketika Perdana Menteri Israel itu naik podium, kemudian dia mulai pidato ditinggalin oleh mayoritas hadirin audiens itu. Kemudian praksi balkonnya tepuk tangan. Oh, Masya Allah, luar biasa itu. Itu teringat dengan pesannya Asy-Syahid Yahya Sinwar ya, dia bilang apa namanya, dulu ketika dia pidato setelah peristiwa Saiful Quds ya, dia katakan ini sebagai brova, dia bilang ini sebagai apa, geladi gitu, geladi resik, geladi kotor katanya ya, kalau Israel tidak apa, tidak meninggalkan Al-Aqsa, tidak
nistakan Al-Aqsa, akan datang satu topan na'ti ilaihim bitaufanin hadir. Kita akan datangkan topan yang dahsyat, yugayyir wajhal alam, yang bisa merubah wajah dunia. Nah, sepertinya hari ini wajah dunia itu berubah gitu ya. Luar biasa persepsi mereka kepada Palestina. Bahkan kita sedikit melupakan problem-problem sosial, ya, problem-problem etika, moralitas. LGBT tenggelam sementara waktu ini. LGBT nggak kedengaran dan lain sebagainya. Meskipun mungkin ada dia. Tapi semua orang bicara tentang Palestina. Semua orang bicara tentang Gaza. Semua orang bicara tentang Qafilatus Sumud, ya, Ustulul Huriyah, perahu-perahu yang berlayar sekarang di lautan Mediterania menuju Gaza yang mulai diserang oleh Israel. Semua orang bicara tentang itu. Masya Allah, ini skenario yang luar biasa. Nah, kata Adham Syarqawi, ya setiap hari Allah itu ngirim-ngirim pesan kepada kita dengan berbagai media gitu ya. Cuman kita mungkin apakah sadar apa tidak, itu yang paling penting untuk ditumbuhkan Bapak Ibu sekalian. Oke, pengantarnya seperti itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian mulai ya masuk ke ayat yang pertama. Beliau mengutip surat Al-An'am ayat 90. Jadi kutipan-kutipannya juga cuman kutipan-kutipan sederhana gitu. Tengah-tengah gitu ya. Tidak penuh satu ayat penuh, tidak satu tema penuh, enggak. Adham Syarqawi ini. Beliau kutip di tengah-tengah ayat tuh di surat Al-An'am. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ulaika ulaikal ladzina ulaikal ladzina hadallah, ya. Ulaikal ladzina hadallah fabihudahu muqtadi. Nah, itu ayat yang dikutip sama Adham Syarqawi ya. Tema pertama itu. Itu langsung loncat ke surat Al-An'am ayat 90. Ulaika, mereka itulah, allazina hadallahu, para nabi, mereka itu para nabi yang Allah telah beri petunjuk kepada mereka. Fabihudahumu, fabihudahum, maka petunjuk mereka itulah iqtadih, ikuti gitu. Ikutilah petunjuk mereka. Kalau kita buka ayat di surat Al-An'am, memang ini ayat ujung, yang 2-3 ayat sebelumnya tuh bicara tentang nabi-nabi, ya. Bicara Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Ilyas, Zulkifli, Sulaiman, Yahya dan Daud dan seterusnya. Nabi Musa terutama. Nah, Adham Syarqawi, beliau, Bapak Ibu sekalian rahmati Allah, beliau meng-highlight itunya, meng-highlight di ujung ayat yang berkenaan dengan itu. Ulaikal ladzina, ya, hadahumullah. Alladzina di sini para nabi. Maka mereka itulah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah. Dari zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Adam, Nabi Nuh, Zulkifli, ya. Kemudian turun nabi-nabi. Itu mereka semua hadallahu. Allah telah berikan petunjuk kepada mereka. Nah, fabihudahum iqtadi. Wahai umat manusia, wahai kaum muslimin, khususnya umat manusia pada umumnya, ya, ikutilah petunjuk para nabi itu karena mereka jelas orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dibimbing Allah, orang yang dijagain oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Adham Sarqawi, beliau memahami dari ayat ini tuh begini ya. Dia bilang, ya Allah, kata beliau, ya Allah, inni la usalli laka kama yaliku bika.
Ya Allah, kata Adham itu mengutip, padahal saya ya tidak sholat yang bagus gitu. La usolli laka kama yaliku bika. Saya tidak bisa menunaikan sholat dengan penuh kehusyuan gitu ya, kira-kira begitu. Sebagaimana wala asumu kama kana yaf'alu Dawud. Aku pun tidak berpuasa seperti puasanya Nabi Daud. Ini ya, karena ayat tersebut bicara tentang Nabi. Ya, aku pun kalau puasa nggak sehebat puasanya Nabi Daud. Wala asbiru idza maritu kama sabara Ayyub. Aku pun tidak bisa sabar sebesar sabarnya Nabi Ayub ketika dia sakit. Ya, Nabi siapa? Nabi Daud alaihissalam dalam sebuah hadis, ahabu asyam ilallah siyami Daud. Puasa yang paling Allah cintai itu adalah puasa Nabi Daud. Kana yasumu yauman wa aftara yauman. Nabi Daud itu ya sehari puasa, sehari berbuka. Ya Allah, kata eh, apa namanya? Karena ayat itu bilang kan, fabihudahum, karena petunjuk mereka para nabi itu, iktadi, ikuti petunjuk mereka gitu. Ini kan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ikuti petunjuk mereka. Siapa? Para nabi. Ya Allah ya. Allah tuh nyuruh kepada kita untuk mengikuti petunjuk para nabi. Tapi kita mungkin sholatnya tidak seperti sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalau Rasul kan kalau sholat itu sampai hatta warromat kodamah, kedua telapak kakinya itu sampai bengkak-bengkak Rasulullah. Ya, Nabi Daud puasa sehari, libur sehari. Wala asbir, aku juga tidak bisa sabar seperti sabarnya Nabi Ayub. Ya, dalam kisah itu Nabi Ayub, masya Allah, diberikan cobaan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kesabaran yang luar biasa. Dari mulai punya anak banyak, harta banyak, kemudian anaknya wafat semua, hartanya habis, bahkan dia cuma ditemani oleh seorang istrinya yang setia. Ya, kemudian istrinya pada satu hari dia pamitan mau jual rambut, ya dia nggak ada lagi, nggak punya apapun kecuali punya rambut. Rambut dia potong, kemudian dia pergi ke pasar mau jual rambut itu. Ya, Nabi Ayub tuh sabarnya luar biasa ya di sini. Nah, kalau ngelihat sabar Nabi Ayub kalau lagi sakit. Kemudian kata eh, Adham juga, wala usabbih bihamdika tasbih Yunus. Ya, kalau Allah di atas suruh kita untuk mengikuti para nabi, nah kita juga kayaknya tidak bisa banyak bertasbih seperti halnya Nabi Yunus ketika ada di dalam perut ikan ya kan, yang dia membaca la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nah, dalam salah satu ayat lain di surat Al-Qalam, Allah Subhanahu wa taala berfirman, falau kana falaula minal musabbihin lalabisa fi batnihi ila yaumiddin. Andai Nabi Yunus ini bukan orang yang pandai bertasbih, niscaya dia akan tinggal di dalam perut ikan itu ila yaumiddin, sampai hari kiamat. Tapi karena beliau banyak tasbih gitu. Nah, Allah itu bilang kepada kita, fabihudahum iqtadi. Ya, ikuti itu petunjuk para nabi itu. Nah, kalau dalam bab tasbih, ya Nabi Yunus alaihissalam dia tidak putus asa meskipun dalam ujian, dalam cobaan yang begitu berat. Nah, kemudian juga kalau urusan ketegasan, ketegaran dalam memegang prinsip, memegang agama,
tengok Nabi Yahya alaihi salam. Ya Yahya, khudhil kitaba biquwwah. Wahai Yahya, ya, ambillah, peganglah agama ini, kitab ini biquwwatin, dengan kekuatan, dengan kesungguhan. Nah, kita juga di ayat itu kan dibilang fabihudahum iqtadi, ya, petunjuk mereka itu, para nabi itu ikutin. Kalau dalam ketegasan, kekuatan prinsip, itu Nabi Yahya alaihissalam. Kemudian juga wala aghuddu basari kama ghadda Yusuf kulla jawarihi. Nah, ini urusan pengendalian jiwa, ya, urusan pengendalian nafsu, urusan pengendalian syahwat. Ini belajar kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ya, padahal kata Adham, wala aghaddu basari, saya tidak pandai untuk menjaga mata, kama ghadda Yusuf kulla jawarihi, sebagaimana ketika Yusuf pandai untuk mendisiplinkan seluruh anggota tubuhnya. Ya, ketika di antara ujian Yusuf kan alaihissalam, dia dapat ujian dari Siti Zulaikhah, ya, istrinya, apa namanya, bendaharawan Mesir, Al-Aziz gelarnya, Imro'atul Aziz. Ketika dia diajak untuk berbuat yang diharamkan Allah, berzina, ya, Allah Subhanahu wa taala itu gambarkan kalau Yusuf sebagai pemuda normal, ya, dia juga punya hasrat, punya keinginan, punya syahwat. Kata Al-Quran, laqad hammat bihi wa hamma biha. Ya, Zulaikha sudah, apa namanya, punya mupeng lah bahasanya sekarang ini, ya. Dia punya selera atau hasrat yang menggebu-gebu, ingin, apa, berduaan atau tidur sama Yusuf. Kemudian juga Quran jujur juga, wa hamma biha. Yusuf alaihissalam juga punya hasrat yang sama kepada Zulaikha. Laula an ro'a burhana rabbi. Andai Yusuf tidak melihat kepada petunjuk, ya, dari Allah Subhanahu wa taala, tentu dia akan rugi. Nah, Adham Sarkawi menyimpulkan dari Yusuf tuh apanya tuh yang kita ikutin? Ghaddul basar, ya, menundukkan pandangan, menjaga pandangan, menjaga seluruh anggota tubuh dari perbuatan yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian juga kata Adham Sarkawi, walastu mutasamihan, ya. Ya Allah, aku juga tidak termasuk orang yang sangat toleran, ya, tasamuh itu toleran. Aku kayaknya sih emosional gitu, ya. Kemudian apa namanya istilahnya itu, temperamen tinggi. Nah, jauh sekali dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat-sangat toleran, sangat pemaaf, sehingga ketika penaklukan kota Mekah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kumpulkan orang-orang Mekah di pelataran Masjidil Haram. Kemudian Rasulullah bertanya kepada mereka, ma dhannukum anni fa'ilun bikumul yaum. Kata Nabi, wahai orang-orang Mekah, menurut kalian apa yang akan aku lakukan kepadamu? Waktu itu orang-orang Mekah itu bilang, anta akhun karim wabnu akhin karim. Engkau adalah saudara kami yang mulia, anak saudara kami yang mulia. Setelah itu dicatat oleh sejarah, ya, Rasulullah memberikan amnesti gitu, ya, pemaafan kolosal kepada seluruh penduduk Mekah. Kata Nabi, idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian, hari ini kalian menjadi manusia yang bebas merdeka. Nah, Adham Syarqawi, Bapak Ibu sekalian, beliau memahami ayat itu begitu caranya gitu, ya. Nah, caranya begini. Eh, Allah katakan, ya kan, itulah para nabi yang Allah telah berikan petunjuk, maka kalian ikuti nabi itu.
Ya, ikut Nabi siapa? Mungkin dalam bab tadi, kalau dalam bab puasa Nabi Daud, kalau bab sakit, sabar ketika sakit Nabi Ayub, banyak tasbih ibadah meskipun dalam cobaan yang luar biasa Nabi Yunus, tegas dalam agama Nabi Yahya, pandai menjaga mata Nabi Yusuf, orang yang toleran, ya pemaaf Nabi Muhammad SAW. Kata Adham, rasa-rasanya sih saya masih jauh gitu. Ketika Allah menyuruh kita untuk mengikuti itu para nabi, karena para nabi ini sudah dijamin oleh Allah, mereka dapat hidayah, ya. Nah, walakinni mislahum. Ya, tapi kata Adham Syarqawi, tapi aku ya Allah ingin seperti mereka. Ya Allah uhibbuka. Nah, kata Adham, itu ya message dari Allah, pesan dari Allah Subhanahu wa taala kan. Yang diikuti itu jangan timur, jangan barat, ya, jangan kagum dengan capaian kemajuan teknologi, ya, jangan salah mengikuti model-model gitu. Ya, model misalkan siapa, dia nggak jelas kok, agamanya nggak jelas, kemudian akhlaknya juga nggak jelas, badannya tatoan gitu ya. Kemudian punya anak tapi belum kawin, tapi anaknya banyak. Kok bisa jadi model? Padahal Allah telah memberikan model itu para nabi, para rasul. Nah, kenapa itu tidak diikuti? Nah, ini pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Itu ayat pertama tuh ya yang dikutip oleh Adham Syarqawi. Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berikutnya ya, mungkin 3 atau 4 poin kita ini kan. eh ini bagus nih. Bagus juga ini. Ini relate dengan isu-isu kekinian ini ya. Adham Sarkawi mengutip satu ayat di surat An-Nisa. Ya, surat An-Nisa ayat 164. Ayat 164. Nah, tapi yang beliau kutip itu tengahnya aja. Ya, potongan ayatnya ketika Allah mengatakan, lengkapnya tuh An-Nisa 164. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl wa rusulan lam naqsusuhum 'alaik wa kallamallahu Musa taklima. Wa rusulan, ada beberapa rasul qad qasasnahum 'alaika, yang telah kami ceritakan kisah mereka kepadamu ya sebelumnya. Warusulan, tapi juga ada rasul-rasul lam naksushum alaika, yang tidak kami ceritakan kisah tentang mereka kepadamu. Wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah ya berbicara, benar-benar berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam. Jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Adham Syarqawi itu mengutip tengahnya ya. Yang dikutip oleh beliau adalah warusulan lam naksushum alaik. Ada rasul-rasul yang Allah yang kami tidak ceritakan kepada engkau wahai Muhammad. Nah, kata Adham, di sini ada pesan ini, ada pesan dari Allah yang yang perlu dan patut kita jadikan sebagai pelajaran. Apa dia? Bagus sekali ya. Dia katakan begini, in jahilan nasu fadlak fala tabtais. Apabila ya orang tidak tahu kebaikanmu, kamu jangan stres. Orang nggak tahu kebaikan kita, ya keutamaan, kebaikan, kelebihan, nggak usah ambil pusing katanya gitu. Yakfi annallaha ya'lam man anta. Cukuplah, cukup bagimu Allah tahu Anda itu siapa. Manusia mau tahu mau enggak,
nggak usah dipusingin. Yang penting Allah sudah tahu kita ini siapa, punya apa, berbuat apa, gitu. Ya. Nah, kenapa demikian? Coba lihat para nabi, kata beliau. Para nabi, para rasul kan nggak diceritain semua. Ya, apakah dengan nabi-nabi yang tidak diceritakan sama oleh Allah, nabi-nabi yang kisahnya nggak diceritakan oleh Allah kepada kita, nilai mereka berkurang apa enggak? Nilai mereka tetap tinggi, meskipun kita tidak tahu kebaikan yang mereka lakukan. Ini ada dokter Jamal tadi ya, dari Madura tuh ya, Prof ya. Meskipun dokter Jamal itu, orang tuh nggak tahu dokter Jamal pernah ke Gaza. Ya, di sana melakukan sekian banyak operasi misalkan, menyelamatkan. Beliau spesialis mata kan? Ya. Ya, orang nggak tahu, nggak usah pusing gitu. Ya, nggak usah dipusingin tuh. Yang penting Allah tahu kita sudah berbuat apa. Nah, atau siapapun gitu, atau perbuatan apapun ya. Wah, ini asik nih, menenangkan nih. Kenapa dia bilang la yazida syai'an fi mizani Nuh alaihi salam annana arafnah. Kita tahu Nabi Nuh alaihissalam, kisahnya ini dan lain sebagainya. Kita pengetahuan kita tentang kehebatan, kebaikan Nabi Nuh alaihissalam itu nggak nambahin, ya, nggak nambahin kemuliaan Nabi Nuh. Kemuliaan Nabi Nuh nggak akan bertambah gara-gara orang banyak tahu kebaikannya dia. Sebagaimana walaiyan qusa syai'un fi mizani anbiya lam yukhbirnallahu anhum li'annana jahilnahum. Sebaliknya, tidak akan pernah berkurang nilai kemuliaan para nabi yang Allah tidak informasikan mereka kepada kita sehingga kita tidak tahu kondisi mereka. Mereka tetap menjadi orang yang mulia. Mereka tetap menjadi orang yang hebat, menjadi orang yang super, walaupun tidak banyak diketahui oleh orang. Ini standar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin kalau zaman sekarang ya, zaman medsos, diketahui orang itu sesuatu banget gitu. Makanya orang berani tuh bayar robot supaya yang like-nya banyak, yang nge-share banyak, yang komen banyak. Jadinya sekarang tuh ada kebiasaan kalau kita membuat akun atau apa kan ada verifikasi ya. Apakah kamu robot? Kitanya gitu kan. Apakah kamu robot? Kita jawab no. Nah, lanjut tuh. Karena bisa jawab gitu. Artinya apa? Karena memang kebiasaannya mungkin sekarang banyakkan robotnya daripada manusianya. Masya Allah. Dan follower kita berapa itu nggak ngaruh gitu ya. Ini karena Allah bilang ada Rasul yang Allah nggak cerita, tetap aja posisinya sebagai Rasul. Ada Rasul yang Allah ceritain, kita tahu nggak nambahin kemuliaannya gitu. Yang nggak diceritain nggak akan mengurangi kemuliaan mereka. Ini kaidah ya. Warusulan lam naksushum alaik. Nah pesan ini kan pesan yang yang bagus kita tangkap. Ya, pesan yang bagus kita tangkap. Inilah makanya penulis buku ini mengatakan Rosail minal Quran. Beliau melanjutkan cerita kana fi jaisi Harun ar-Rasyid isruna alf mujahid. Ada pada pasukan Harun ar-Rasyid itu ada 20.000 mujahid. La yaktubun asma'ahum fi diwanil jundi. Ya, 20.000 itu mereka tidak terdaftar atau nama mereka tidak tercatat di apa namanya di Mabes TNI gitu ya, di Mabes tentaranya tuh nggak ada tuh namanya.
fala ya'khuduna rawatibahum kai la ya'rifuhum ahad illallah. Ya, dan mereka ini yang 20.000 ini katanya, mereka nggak pernah ngambil gaji bulanannya mereka. Supaya apa? Supaya nggak diketahui kalau mereka ini tentara Allah, tentara mujahid itu. Cukuplah bagi mereka Allah saja yang tahu kalau mereka ini adalah para mujahid. Subhanallah ya. Nah, apakah kemuliaan mereka berkurang? Tidak, meskipun tidak diketahui. Tidak berkurang, tetap aja mereka menjadi mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam bisawab, mungkin ya keikhlasan itu ya itulah yang dilakukan juga oleh para pejuang itu, mereka mengenakan apa namanya? Penutup muka ya, penutup wajah gitu, kecuali mata. Jadi samping ya tadi supaya tidak ria, kemudian juga ada dimensi security-nya barangkali ya, wallahu alam. Eh ada juga kisah Na'a As-Sa'ib bin Aqra ila Umar bin Al-Khattab syuhada al-muslimin fi Nahawan. Ya, pada satu waktu Sa'ib bin Aqra itu menyampaikan duka cita kepada Umar bin Al-Khattab tentang para syuhada di Nahawan, salah satu kota namanya Nahawan. Fa'adda asma min a'yanin nas wa ashrafihim thumma qala. Kemudian dihitung tuh apa namanya nama-nama ya di jumlah disebut gitu. Fa'adda asma'ahum, nama-nama mereka disebut. Asma min a'yanin nas, disebut nama-nama yang apa yang spesial, nama-nama pejabatnya, nama-nama orang mulia. Summa qala, kemudian dia mengatakan wa akharuna min afna'in nas la ya'rifuhum amirul mu'minin. Jadi Sa'ib bin Aqra ini nyebutin di antara yang gugur gitu, fulan 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 fulan. Nah, nah ada banyak sisa itu nggak disebut sama As-Sa'ib bin Aqra. Kenapa? Ya disebut juga percuma juga. Ya Amirul Mukminin nggak tahu juga, nggak kenal sama mereka gitu. Tapi apa komentar Umar? Ya fabaka Umar. Umar tuh menangis. Ya Bapak Ibu sekalian. Fabaka Umar wa qala. Umar menangis. Kemudian Umar mengatakan wama darruhum alla ya'rifuhum Umar. Innallaha ya'rifuhum. Kata Umar begini. Ya, Umar tidak tahu mereka siapa. Nggak ngaruh bagi mereka. Kenapa? Karena Allah mengetahui mereka itu siapa. Ya, Umar nggak tahu itu nggak masalah bagi mereka. Tidak mengurangi nilai mereka. Tidak mengurangi kebaikan mereka. Tidak mengurangi surga mereka. Kenapa? Innallaha ya'rifuhum. Allah tuh maha tahu mereka itu siapa. Subhanallah. Jadi ya ini Bapak Ibu sekalian, ini kan sangat-sangat kontradiktif dengan kaidah pada hari ini ya. Dengan tren yang hari ini ada di dunia kita pada hari ini, dunia medsos, dunia apa namanya, dunia digital ya, dunia like, dunia subscribe, dunia apa namanya, dunia komen ya, dan lain sebagainya, share ya, di mana salah satu indikator kehebatan itu berapa followernya ya, berapa followernya, kemudian di like oleh berapa gitu, sehingga ada istilah-istilah baru sekarang misalkan yang disebut dengan influencer ya, dia ini seorang influencer meskipun jarang nongol di TV tetapi dia lebih terkenal daripada yang suka nongol di TV. Nah, tidak salah itu ya kalau untuk dakwah kebaikan bagus. Tetapi mereka-mereka yang tidak nampak di layar kaca, mereka-mereka yang tidak nampak di permukaan,
mereka-mereka yang tidak punya akun media sosial, yang tidak punya IG, tidak punya FB, ya, tidak punya email, tidak punya WA. Jangan-jangan mereka yang terbaik di mata Allah Subhanahu wa taala daripada kita, gitu ya. Ada seorang ustadz saya di kampus ya, beliau bilang, saya tuh kalau ada masalah berat kata dia, saya itu pasti minta doa kepada ustadz-ustadz kampung, ya. Minta doa ke ustadz-ustadz kampung, bukan ustadz-ustadz viral. Ustadz-ustadz kampung yang tidak terlacak sama Facebook, yang nggak ada di TikTok, yang nggak ada di Reels, yang nggak ada di media sosial. Nah, barangkali doa mereka jauh lebih mustajab ya, akan sangat besar ijabahnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Keikhlasan yang mereka miliki, kesabaran dan lain sebagainya, Masya Allah. Itu yang kedua ya, Masya Allah. Nah, yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, ini bagus juga. Keren juga ini. Ini beliau mengutip surat Hud ayat 15, ya, 115. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan itu menghapus keburukan. Ya. Al hasanat yudhibnas sayyi'at. Ini kan pesan dari Allah. Anggap kita dapat WA dari Allah nih. Ya, di WA sama Allah. Allah tuh seakan-akan mengatakan, kebaikan itu bisa menghapus keburukan. WA dari Allah. Nah, apa pesan dari ayat ini ya? Kullama adnabta dzanban kul fi nafsik. Setiap kali engkau berbuat salah, berbuat dosa, kata Adham tuh, coba berbisik lirih kepada jiwa. Khasir tu ma'rokah walam ukhsir al-harb. Dia bilang, ya, pertempuran ini, di front ini saya boleh kalah, tetapi saya tidak akan kalah dalam peperangan besar gitu. Ya, peperangan besar. Maksudnya ya, kehidupan ini adalah harb ya, medan tempur gitu. Nah, satu front kalah misalkan ketika berbuat dosa itu. Oh, saya kalah nih sama setan. Jatuh kita melakukan yang dilanggar Allah Subhanahu wa taala, terbujuk rayu ya, kena waswasati syaiton, kena bujuk rayu setan, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang biasa membisikkan kepada dada-dada manusia ya. Nah, ketika Anda melakukan dosa, kata beliau, la tabtais, kamu jangan putus asa, harus bangkit. Warammim nafsaka. Nah, ini kalau beliau menggunakan eh, kosakata yang biasa digunakan untuk benda ya. Warammim nafsaka. Renovasi diri katanya. Ya, renovasi diri, tambalin gitu. Tambal tuh kalau ada yang bolong ditambal. Dengan apa? Biwuduin warok atain. Ambil wudhu, kemudian tunaikan 2 rakaat. Setelah itu, istaghfir alal asabi allati adnabta. Ya, eh, apa namanya? Istighfarlah kepada Allah dengan jari jemari yang engkau pakai untuk berbuat dosa. Kalau tadi dia dipakai dosa, nah sekarang ya dia pakai gunakan untuk istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, supaya ketutup. Kemudian apa lagi? Waqra'il Quran, baca Quran. Binafsil ainil lati nazarta ila haram. Baca Quran dengan mata yang sama yang tadi digunakan untuk melihat yang haram. Masya Allah ya. Kata beliau, aninut taibin indallah kamunajatit ta'i'in. Rintihan orang yang bertobat kepada Allah itu seperti
ya munajatnya orang-orang yang biasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Innal hasanat yudhibnas sayyi'ah. Karena kebaikan bisa menghilangkan keburukan. Karena itu kata beliau, wa ma samma nafsahul ghafur illa li'annahu yuriduka antarji. Ya. Allah tidak menamakan dirinya Al-Ghafur, Maha Pengampun, kecuali pesan dari nama Allah Al-Ghafur itu apa? Allah ingin kita kembali kepadanya. Li'annahu yuriduka antarji, supaya kita balik kepada Allah. Sebanyak apapun dosa, kesalahan, sekotor apapun, sekelam apapun, masih ada kesempatan pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ya, innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Karena Allah ngasih pesan, kebaikan-kebaikan itu bisa menghapus keburukan-keburukan yang dilakukan. Dalam hadis Allah berfirman, Rasulullah bersabda, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ya, ikuti perbuatan buruk, tutup perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Perbuatan baik itu bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Ya, Masya Allah, jamaah sekalian, ya mungkin eh, kalau kurang-kurangnya kita, memang siapa yang tidak bisa berbuat salah pada hari ini? Yang kelihat, yang kedengar, ya mungkin yang terucap, yang kefikiran. Itu peluang dosa hari ini udah sangat luar biasa, ya dahsyat sekali. Ditambah dengan berbagai macam kemudahan-kemudahan, itu peluang untuk berbuat salah itu sangat dahsyat sekali. Tetapi jangan sampai putus asa dari mohon ampun, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita diterima atau diampuni oleh Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini masih agak panjang ya. Saya lihat waktunya udah jam 9. Eh, kita next saja. Kita lanjut nanti dengan bahasan-bahasan yang lain. Wallahu a'lam Mas Hafiz, itu dulu barangkali ya Baik, yang bisa disampaikan. Kalau ada masih ada waktu kita diskusi ya, mungkin dari teman-teman dari para ustadz yang hadir pada ini juga bisa memberikan insight-insight kepada kita agar lebih kaya majelis kita pada malam ini. Wallahu alam, saya kembalikan ke Mas Hafidz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustaz ya. Bahasan kitab Rasail dari Quran ini, surat atau pesan-pesan dari Al-Quran ini. Jadi 3 hal tadi sementara untuk pertemuan pertama jamaah sekalian. Bagi yang ingin bertanya atau berdiskusi lebih lanjut bisa lewat raise hand atau lewat chat ya, chat di Zoom. Kami review sebentar bahwa tadi Allah sudah menyediakan yang terbaik para Rasul, para Nabi, maka contohlah mereka, begitu ya, di tengah hari ini gempuran tentang role model yang kadang-kadang keliru begitu, tapi justru diikuti. Kemudian yang kedua ada kisah-kisah Rasul yang diceritakan, ada juga kisah-kisah Rasul yang tidak diceritakan. Tetapi tidak diceritakannya kisah-kisah mereka sama sekali tidak mengurangi kemuliaan mereka. Nah, yang terakhir tadi ketiga tentang sesungguhnya kebaikan menghilangkan keburukan. Maka ikutilah ya jika ada kesalahan yang dilakukan maka ikutilah dengan kebaikan-kebaikan. Masya Allah. Di sini dokter Ustadz sudah ada beberapa dokter yang kemarin Dr. Jamal ya, ada Prof. Basuki, ada Dr. Anissa, ada Dr. ada Dr. Prita yang bergabung. Ini Dr. Aldi bukan ya? IMT 2 atau namanya sama. Masya Allah, mungkin kalau ada pesan-pesan bagaimana saudara-saudara kita di Palestina terutama, ada Dr. Rima ya, ada Dr. Rima yang kemarin bergabung, Ustadz Itang, Dr. Rima yang akan menerima beasiswa pendidikan spesialis Abjin bergabung malam hari. Iya, iya, iya.
Yang dari Palestina ya, Dokter dari Rima ya. Palestina. Ya. Masya Allah. Ustaz, Ya ada bisa. pertanyaan dari em, M. Ikhwan ya, Mas M. Ikhwan. Tadi disebutkan Ustaz, bila berbuat dosa diikuti dengan wudhu dan sholat 2 rakaat. Apakah itu sholat taubat atau sholat mutlak? Gitu ya. Fadal Ustaz. Ya, ya. Ya, wallahu alam bisawab ya. Eh, Mungkin itu yang disebut dengan sholat taubat. Idza adnabta dzamban tawadda summa tarka rakaatain ya. Kalau berbuat dosa, ambillah air wudhu, kemudian sholatlah 2 rakaat dengan khusyuk. Ya, itu disebut dengan sholat taubat. Itu ada dalam tafsir Ibnu Katsir ya, dijelaskan tentang itu. Di fikih-fikih juga ada ya berkenaan dengan sholat taubat. Case-nya ya seperti tadi yang disampaikan oleh Adham Syarqawi ya, kalau kita berbuat salah maka sebisa mungkin segera tutup kesalahan itu dengan wudhu, sholat 2 rakaat, istighfar, baca Quran, ya, taubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu disebut surat taubat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Em, Masih ada waktu ya. Kalau ada jamaah sekalian yang ingin mendalam pertanyaan bisa lewat kolom chat dan atau lewat langsung diperbolehkan diizinkan bisa bisa dengan raise hand. Ustadz, kalau tadi disebutkan tentang ada beberapa kisah Rasul yang tidak diceritakan. Padahal kalau Hmm. kami belajar dulu begitu, mohon maaf kalau salah, Rasul itu diamanahkan untuk menyampaikan risalahnya kepada umat begitu. Artinya ada sifat, kalau di Kanjeng Nabi ada sifat tablik begitu, yang itu adalah syiar yang luas begitu. Nah, ini gimana penjelasannya? Apakah memang ya hikmahnya bagi umat setelahnya begitu ya, bahwa ada kebaikan-kebaikan yang memang tidak harus disebutkan tapi tidak mengenai kemuliaan tadi konteksnya, atau memang Hmm. kita tetap harus memanfaatkan tadi misalnya medsos untuk tetap spreading kebaikan, harus tetap tampil mengimbangi konten-konten yang kurang ahsan gitu. Iya, Kalau iya. bisa Iya, yang diperkuat. pertama rasul-rasul yang tidak diceritakan itu lam naqsushum alaik, ya bukan berarti tidak ada mereka ya. Mereka ada, cuman mereka tidak diceritakan. Kemudian mereka juga sama bertugas menjalankan misi kerasulannya, mengajak kepada umatnya, menyampaikan kebaikan kepada umatnya, sama seperti halnya para rasul yang diceritakan. Nah, jadi dari sisi tupoksi, sisi kerja itu sama, ya. Cuman mereka tidak diceritakan saja. Nah, bagaimana hari ini implementasi dari pelaksanaan kebaikan-kebaikan itu, ya? Ada kebaikan itu ada dua, ada kebaikan yang baiknya ditampakkan, ada kebaikan yang sebaiknya disembunyikan, tergantung jenis kebaikan. Secara syariat ada kebaikan-kebaikan yang harus demonstratif gitu ya. Contoh Ya. sholat, kan itu demonstratif banget itu sholat itu. Bahkan Rasulullah dulu sempat mau ngebakar rumah orang-orang yang nggak mau datang ke masjid untuk sholat jamaah. Nah, ini kan demonstratif banget. Nah, dan tidak ada alasan saya takut ria gitu. Nah, justru kata ulama, orang yang ninggalin amal takut ria, dialah orang yang ria katanya. Ya itulah tanda keriaannya dia. Nah, jadi kebaikan, ada kebaikan yang harus didemonstrasikan, ditunjukkan, ditampakkan. Contoh tadi sholat, jihad. Ini jihad itu harus ditunjukkan. Bahkan infak jihad itu kalau di hadis itu bagus disebutkan nilainya berapa gitu. Ya, ya Yuhan Nabi haridil mu'minin alal kita, wahai Nabi, mobilisasi kaum muslimin untuk berperang ya, untuk berjihad, untuk beramal gitu. Itu mesti kelihatan. Makanya dulu kita dengar hadis misalkan Umar infaknya 50% aset.
Abu Bakar infaknya 100%, Utsman 1000 unta, ya kan? Kemudian tambah 1000 dinar, 3000 unta, 1000 dinar. Ya. Tentu kalau nggak disebutin, nggak akan nyampe tuh riwayatnya, ya, nggak akan nyampe riwayatnya. Tapi karena disebutin sehingga angka-angka itu keluar, bukan dalam hal ria ini, tapi untuk mobilisasi, ya. Jadi bahkan disimpulkan, pokoknya kalau untuk jihad, ya, kayak model lelang-lelang itu cocok itu. Ya biasanya kan lembaga-lembaga kemanusiaan untuk lelang Palestina misalkan si Anu sekian sekian itu nggak apa-apa itu, Insya Allah. Dan memang kudu begitu buktinya tadi Utsman ngasih sekian, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, sehingga dicatat dalam sejarah. Nah, hari ini ruang media sosial, ya, bagus itu kalau diisi dengan media-media dakwah, konten-konten dakwah supaya kebaikan ini menyebar. Ya, motivasi ria nggak ria ya ini tinggal diluruskan aja motivasinya, ya. Karena dalam konsep Ibnu Taimiyah itu, kalau lagi amal, kita lagi beramal, ya, amal zahir gitu, sholat misalkan. Nggak mungkin hati itu lempeng terus tuh nggak mungkin, manusiawi lah. Datang misalkan tuh siapa lagi tuh orang yang kita kagumi, sehingga niat ini agak bergeser nih. Niat ini agak bergeser itu ingin kelihatan sama dia dan lain sebagainya. Nah itu kalau amal kena ria itu batal kan? Amalnya tuh batal. Minimal pahalanya batal. Kata Ibnu Taimiyah, ya dalam posisi itu dia jangan batalin sholatnya gitu. Lagi sholat, terus ada perasaan ria tuh. Itu nggak usah batalin sholatnya. Balikin lagi aja katanya hatinya tuh. Hatinya balikin lagi kepada keikhlasan. Ya Allah, saya beramal tuh karena Engkau ya Allah, bukan karena dia, bukan karena fulan-fulan, karenamu gitu. Balikin aja gitu. Itu caranya ya. Jadi kita isi media sosial, kanal-kanal dakwah dengan konten-konten kebaikan. Insya Allah selama niatnya adalah nasru al-ilmi, nasru menyebarkan ilmu, menyebarkan dakwah, menyebarkan pemahaman tentang Islam itu jadi pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala biidnillahi taala. Justru harus dimobilisasi ini Kang Hafiz. Sebagaimana misalkan ini saya ke Gaza diam-diam. Sekarang tuh jangan diam-diam ya. Justru Ya. event momen sekecil apapun harus dikapitalisasi supaya kelihatan dan kedengaran. Karena bahasa hadis tuh, bahasa ayat juga, ya. Bahasa ayat kan wa'iddu lahum min wa'iddu lahum mastata'tum min quwwatin turhibuna bihi aduwallahu wa aduwakum. Ya, turhibuna bihi. Siapkan kekuatan yang membuat musuh tuh gentar gitu. Nah, Rasul nanti ketika umroh kodok, ya, ketika umroh kodok atau dalam perang Uhud misalkan, ada sahabat yang jalannya itu ya membusungkan dada, Abu Dujanah itu. Kata Nabi, inna hadza al-masya abghadu indallah katanya. Cara jalan seperti ini yang paling Allah benci ini. Kecuali hari ini katanya. Karena mau ngadepin kafir. Jadi memang agak dipoles-poles tuh kayaknya perlu juga tuh Prof. Ya poles-poles dikit supaya ada efek gitu. Itu kalau ngelihat tadi begitu. Wallahu alam, Kang Hafiz. Baik, Masya Allah. Jadi ada kebaikan-kebaikan yang memang harus demonstratif begitu, ada kebaikan-kebaikan Hmm. yang secara personal ya kita jaga untuk kita sendiri, dan tadi meskipun kita jaga untuk kita sendiri insya Allah tidak akan mengurangi kemuliaan yang sudah kita lakukan. Masya Allah. Jadi Siap. saat ini karena kita membahas kitab berkelanjutan gitu ya. Ini metodenya sorogan atau bandongan ya Ustaz berarti ya. Soalnya kita jadi Ya, santri lah bahas kitab ini ya. ya, Meskipun ya. kitabnya tadi kitab milenial gitu, tapi ini cukup Masya Allah bahasanya bisa mudah dimengerti. Dan Ustadz mungkin
kesimpulan akhir di pertemuan sekarang, Ustaz, sekaligus nanti Ya, teaser untuk pertemuan berikutnya. Fadhal, ya Ustaz. mudah-mudahan para ustaz-ustazah ya, para peserta, insya Allah nanti ngaji kitab jalan terus ya. Nanti kitabnya bukan hanya satu yang tadi, nanti kita cari kitab yang lain. Misalkan pekan satu apa, pekan dua, pekan tiga gitu ya. Yes. Ya, meskipun apa belum tentu nyampe sampai akhir ya, wallahu a'lam bishawab. Apakah umur kita yang duluan habis daripada kitab kita? Ya nggak apa-apa. Yang penting sudah ada niat tolabul ilmi. Yang kedua, mudah-mudahan nanti ya karena referensi bahasa Arab supaya para relawan PSMB lebih semangat lagi nanti kalau balik ke Gaza. Amin, Ya, amin, amin. bekal bahasa Arabnya udah kita bekelin nih. Amin. Ya dicatat tuh. Ya ini kosakatanya ini. Dan ya saya lihat apa yang disampaikan oleh Adam Syarqawi ini bagus ya. Simpel, tapi itulah mungkin pendekatan tafsir bagi mereka yang memang bukan background pesantren. Saya melihatnya begitu. Ya, jadi tidak pakai ilmu alat, tidak pakai nahu, tidak pakai sorof dan lain sebagainya. Tapi yang penting goalnya itu pesan sampai gitu. Ayat ini apa sih? Dari ayat ini pesannya apa? Ayat ini pesannya apa? Ayat ini pesannya apa? Malam ini kan kita punya 3 ayat tadi ya. 3 ayat Ya, dengan pesan yang spesifik. Terus nanti kita elaborasi. Harapannya memang Quran itulah yang membuat pejuang kuat itu ya. Makanya Azam Syarqawi sangat senang sekali bukunya menjadi referensi para pejuang. Nah, sekali lagi tidak ada rekomendasi yang paling hebat, yang paling kuat hari ini kecuali rekomendasi yang diberikan oleh para pejuang. Para pejuang sudah ngerekomendasiin tuh karena buku itu ada di hadapan mereka ketika menyiapkan jihad ya. Berarti itu buku bagus, nah, makanya kita baca. Gitu. Mudah-mudahan barokah insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. amin, amin. Insyaallah. Jazakumullah khairan katsiran sekali lagi pada Ustadz Ita Gusmana LCMH yang telah menyampaikan awalan pembahasan dari kitab Rasail Minal Quran karya Adam Syarqawi. Semoga nanti seperti yang disampaikan di Ustadz, kita diberikan kesempatan lagi untuk ngaji kitab ya di pertemuan-pertemuan berikutnya di kajian rebulan Yayasan Diskus BSNI. Demikian Bapak Ibu untuk kajian Diskus BSNI pada malam hari ini. Jazakumullah khairan katsiran atas kehadiran semuanya. Semoga diberkahi ilmu dan diberikan pemahaman serta dikuatkan dan dimudahkan untuk mengamalkannya. Amin. Amin ya robbal alamin. Untuk pertanyaan Amin. majelis ini, mari kita akhiri dengan sama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa Subhanallah. bihamdika Bihamdika, asyhadu an la asyhadu an la ilaha illa ilaha anta anta, astaghfiruka wa atubu astaghfiruka wa ilaik. atubu ilaik. Allahumma afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Ustaz. Ya, sama-sama, Ustaz. Prof. Hafiz, terima kasih. Kalau khair. Turun, Ustaz Ustaz. Kamil, Ya. Ustaz, sehat, Ustaz. Assalamualaikum. Alhamdulillah.